Saya Naswanela Divani dengan NIM 2023-0510-302. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari paper kami tentang kemitraan global dalam mengatasi ketidakmerataan air bersih di Papua Pegunungan dengan fokus pada implementasi SDG 6 dan SDG 17. Air bersih itu salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Nah, tapi sayangnya di era sekarang itu, akses terhadap air bersih justru menjadi tantangan yang besar. Nah, kalau kita lihat kondisi di Indonesia sendiri, memang secara keseluruhan, tingkat akses air minum layaknya itu sudah cukup tinggi. Tapi ternyata penyebarannya itu belum merata sama sekali. Nah, ada kesenjangan yang sangat terlihat jelas, contohnya di wilayah DKI Jakarta yang tingkat aksesnya aksesnya itu sudah cukup tinggi, sudah cukup penuh. Nah, tapi ada wilayah lain yang masih sangat tertinggal jauh. Nah, dari berbagai wilayah yang masih menghadapi ketidakmerataan air bersih ini, kami memilih untuk fokus pada wilayah Papua Pegunungan karena Papua itu menjadi daerah dengan tingkat akses air minum layak terendah di Indonesia. Nah, bayangkan di tahun 2024 aja itu baru sekitar 30,64% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, Nah, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang sudah mencapai sekitar 91,72%. Nah, mungkin teman-teman pada nanya bilang kok bisa sih? Karena kondisi geografisnya itu sangat sulit dijangkau dan ditambah minimnya anggaran dan keterbatasannya infrastruktur. Nah, akibatnya banyak masyarakat yang jadi lebih bergantung dengan air hujan, air sungai, sumur yang tercemar yang tentunya kualitasnya itu belum terjamin. Nah, ternyata selain akses air bersih, Papua juga mengalami tantangan serius dalam hal sanitasi yang layak. Nah, akses sanitasi layaknya itu baru mencapai sekitar 76,71% dan ini berdampak serius pada kesehatan, khususnya meningkatkan resiko penyakit diare terhadap balita. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia itu sebetulnya sudah melaksanakan program SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum dan Pembangunan Infrastruktur Daerah di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, program-program ini juga sejalan dengan target SDG 6 yang menargetkan air bersih secara menyeluruh pada tahun 2029. Nah, tapi ternyata tantangannya juga masih banyak. Dan di situasi seperti ini, kemitraan lintas sektor yang ditekankan dalam SDG 17 itu sangat penting dan dengan melibatkan pemerintah, lembaga internasional seperti UNICEF dan World Bank, sektor swasta, serta partisipasi masyarakat lokal. Nah, jadi dalam paper kami ini, kami akan membahas bagaimana peran SDG 17 dalam mendukung pencapaian SDG 6 di Papua Pegunungan dan bagaimana kerjasama global dapat diterapkan menjadi program nyata melalui kebijakan nasional dan kemitraan lintas sektor. Saya Muhammad Purkanana Putra dengan nomor induk mahasiswa 2023-0510-306, analisis hambatan aksesibilitas air bersih di wilayah Papua Pegunungan. Masalah kelangkaan air di Papua Pegunungan, khususnya wilayah Wamena dan sekitarnya di Kabupaten Jayawijaya, disebabkan oleh kerusakan infrastruktur, bencana alam, dan degradasi lingkungan. Wilayah pegunungan ini mengalami kesulitan akses air bersih karena pipa intake seperti Napua 1 dan 2 terputus akibat longsor sejak 2016. Sehingga debit air hanya 12 liter per detik, jauh di bawah kebutuhan. Fenomena kekeringan berkepanjangan dipicu El Nino dan embun beku memperburuk situasi dengan menyebabkan gagal panen dan krisis pangan terkait air. A. Penyebab utama: deforestasi di kawasan tangkapan air seperti Pegunungan Cyclops dan Napua mengurangi resapan air. Ditambah perambahan hutan dan pencurian pipa PDAM. Longsor merusak jaringan pipa bawah tanah, sementara musim kemarau ekstrim menurunkan debit sumber air hingga 50% di beberapa intake. Perubahan iklim memperparah dengan cuaca dingin ekstrim di dataran tinggi, menyebabkan kekeringan panjang di distrik seperti Agandugume dan Lambewi. B. Dampak sosial dan ekonomi. Penduduk bergantung pada air hujan atau sumur bor tidak higienis, memicu risiko dehidrasi, diare, dan kematian. Seperti 6 korban di Kabupaten Puncak pada 2023.
Krisis ini mengganggu ketahanan pangan karena lahan pertanian 36 hektar di Kuyawage, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang kekurangan nutrisi. PDAM Jaya Wijaya Pak vakum sejak 2016 karena tidak ada retribusi, membebani kantor pemerintah dan warga dengan biaya sumur bor. Upaya penanganan. KAB Jaya Wijaya berencana rehabilitasi jaringan air di Wamena pada 2024, menargetkan debit 150 liter per detik dari intake WLESI melalui sinergi dengan Pemprov Papua, Pegunungan, dan Kementerian PUPR. Namun, keterbatasan anggaran DAK menghambat sehingga intake Napua belum terkoneksi kembali meski sudah usul ke provinsi. Walhi Papua mendesak audit lingkungan dan hentikan proyek eksploitatif untuk mencegah krisis ekologis berulang. D. Tantangan jangka panjang. Prediksi krisis air permanen dalam 10-20 tahun akibat hilangnya daerah resapan dan peningkatan penduduk menuntut pengelolaan berkelanjutan, termasuk optimalisasi danau sentani sebagai alternatif. Banjir terbaru di Wamena 2025 akibat deforestasi justru menambah kerawanan, menekankan perlunya tata ruang berbasis ekosistem. Pegunungan, upaya mitigasi BMKG dan BNPB fokus pada antisipasi kekeringan panjang hingga Oktober di wilayah Lani Jaya. Saya Nabila Aisyah Azmi dengan NIM 202305102288. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait materi tentang krisis air bersih dan juga sanitasi di Papua Pegunungan, di mana ada sekitar 28 juta jiwa masih memerlukan air bersih yang layak, di mana data dari tahun 2020 sampai 2024 memperkirakan bahwasannya jika ini tidak ditanggulangi dengan baik, maka 2050 pun Indonesia masih akan terus mengalami krisis air bersih, di mana krisis air bersih ini pun merenggut pada Papua Pegunungan. Papua Pegunungan adalah salah satu daerah dengan adanya air bersih terendah, hanya mencapai 30,64% air bersih yang layak digunakan. Selanjutnya yaitu ada pada masalah sanitasi di Papua Pegunungan, di mana masalah sanitasi di Papua Pegunungan ini juga sangat memprihatinkan dan sangat kritis, di mana banyak masyarakat yang tidak menggunakan jamban sehat sehingga mereka membuang kotorannya sembarangan di hutan maupun di dekat aliran sungai yang akhirnya mencemari air. Menurut data BPS tahun 2019, Papua Pegunungan adalah pengguna jamban sehat terendah, hanya berkisar 43,7%. Dan juga pemerintah terus berupaya agar menjamin kesediaan air dan juga sanitasi untuk keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswara Misel dengan NIM 202305103000. Peran pemerintah dalam kemitraan global. Jadi, pemerintah ini berperan sangat penting dalam pemerataan air bersih yang ada di Papua. Pemerintah membantu untuk melaksanakan program yang ada dan menyalurkan dana untuk melaksanakan program pemerataan air bersih. Contohnya, pada tahun 2024 yang lalu, pemerintah mengadakan spam dan juga pemerintah membuat sumur bersih yang dibantu oleh TNI untuk masyarakat mendapatkan air bersih yang ada, dan juga pemerintah menggunakan dana APBN dan dana desa untuk meratakan air bersih yang ada supaya air bersih yang ada di Papua ini bisa terus berkembang hari demi hari dan semakin rata hingga saat ini. Pemerataan air yang ada di Papua ini sejalan dengan SDG 6 dan juga SDG 17. Baik, kita sudah ada di kesimpulan di mana memang Papua Pegunungan sulit sekali untuk mendapatkan akses air bersih hingga sekarang ini. Ini juga disebabkan beberapa seperti adanya kondisi geografis serta kerusakan infrastruktur dan adanya deforestasi dan juga keterbatasan anggaran, di mana pemerintah juga terus berupaya untuk mengatasi adanya krisis air bersih di Papua Pegunungan tersebut, di mana pemerintah juga menjalankan program seperti adanya SPAM dan Kementerian Lintas Sektor yang melibatkan adanya pemerintah pusat, daerah, dan juga swasta, di mana upaya pemerintah dalam rehabilitasi dan kolaborasi terus ditingkatkan. Namun tantangan tetap masih ada.
Kolaborasi internasional dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi adanya permasalahan ini secara efektif, di mana demi kesejahteraan masyarakat Papua dan Indonesia.